Pagi itu, dari sudut Sawangan kota Depok yang masih diselimuti sisa embun, saya mengeluarkan motor kesayangan dan memulai perjalanan kecil yang selalu kami rindukan. Bersama boncenger di belakang, angin lembut menyambut setiap putaran roda. Jalanan yang perlahan ramai tak mengusik ketenangan kami. Hanya deru mesin, aroma pagi, dan hangatnya cahaya matahari yang mulai naik. Hari ini bukanlah seberapa jauh atau seberapa cepat, hanya tentang menikmati kebersamaan. Tujuan kami sederhana, teras sharing Cisalada Bogor. Seperti biasa, yang membuatnya istimewa adalah perjalanannya, bukan hanya tujuannya. Ketika kami mulai melaju, mesin motor perlahan menghangat. Sementara jalanan kampung masih tenang, dan beberapa warga yang mulai beraktivitas. Memasuki Parung, suasana berubah ramai, kendaraan saling bersahutan. Sesekali kami menepi, memberi ruang pada lalu lalang, lalu melaju lagi menembus hiruk-pikuk kota kecil ini. Semakin jauh, jalan mulai terasa lega saat memasuki kawasan Telaga Kahuripan. Angin yang menyusut ke sela jaket semakin terasa. Perjalanan berlanjut menuju Ciampea. Jalan kembali ramai kendaraan yang melintas. Di sepanjang rute ini, Sawangan, Parung, Telaga Kahuripan, hingga Ciampea, kita seperti melewati dua dunia, keramaian kota yang hidup dan keheningan kampung yang menenangkan. Teras sharing Cisalada adalah hamparan sawah berundak yang membentang di lereng perbukitan Desa Purwabakti, Pamijahan, Bogor. Terletak di ketinggian sekitar 550 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini menyuguhkan pemandangan hijau persawahan dengan latar pegunungan. Hawa sejuk khas pegunungan dan ketenangan khas pedesaan. Dari Jakarta hanya perlu menempuh jarak sekitar 60-65 km untuk sampai ke sana. Ideal untuk liburan singkat akhir pekan, hunting foto, atau sekedar melepas penat dan rutinitas. Tidak jauh dari sini, ambil kiri ke arah Gunung Gede. Nah, ini pertigaannya. Oh, roda 4 nggak bisa sementara ya. Per 7 Desember ini motor bisa. Longsor apa ya? Ngeri ya. Oh, lagi di turap. Oh, dialihkan kanan. Sekarang udah masuk di daerah Cibening. Cibenying apa Cibening? Jalannya rame ya, sempit dan ramai. Jadi Desa Gunung Picung, gunungnya sudah mulai terlihat gunung-gunungan. Gunung di Bogor, Pamijahan Bogor. Sampai di Kopi Tubing. Nanjak. Nih
ke kanan. Motor melaju pasti, menyusuri jalan yang naik, turun dan berkelok. Angin pedesaan menyapa di setiap tikungan. Sesekali roda menghantam jalan berbatu, membuat getaran kecil yang justru menambah sensasi perjalanan. Kami terus melaju, menikmati setiap tanjakan, turunan, dan belokan yang membawa kami pada keceriaan. Adalah kawasan persawahan bertingkat yang berada di lereng pegunungan Halimun Salak. Dahulu hanya hamparan sawah milik warga, kini berkembang menjadi destinasi wisata alam berkat pengelolaan desa. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani dan pelaku usaha kecil. Suasananya sejuk, tenang, dan dikelilingi panorama gunung serta perbukitan. Terasering Cisalada dikenal dengan pemandangan sawah hijau yang menyerupai ubudnya Bogor, lengkap dengan jalur berjalan, spot foto, dan warung-warung sederhana. Di tengah hamparan hijau persawahan Cisalada, kami berhenti, beristirahat di sebuah warung. Warung Ibu Yati namanya. Angin lembut membawa aroma tanah basah dan suara air yang menuruni terasering. Di tempat sederhana ini, kami memesan makanan-makanan yang mungkin tampak biasa, tapi rasanya selalu berbeda ketika dinikmati dalam seperti ini. Setiap suapan terasa lebih hangat, lebih jujur, seolah alam ikut menambahkan bumbu ketenangan. Duduk berdua, ditemani pemandangan yang tak pernah gagal. Jauh-jauh ke tengah sawah memakan dengan pisang. Ini warungnya nih, warung Bu Yati. Mau pesan makan dulu. Pesan makan dulu baru nanti makan nanti dengan pemandangan sawah. Mantap.
Penya mantep. Nah, Om. Nasi ayam tahu. Ya. Sini Kak. Gimana, Om? Mantap apanya? Petenya. Ya udah kenyang, kita lanjut. Kembali lagi ke sawah. Tibalah saatnya kami pulang. Dari panas hingga hujan gerimis mengiringi perjalanan, kadang melewati jalanan basah dan kotor. Tapi yang tidak membuatku menyerah. Dari Cisalada, kami kembali ke Depok, ditemani angin sore dan sisa cerita perjalanan. Jalanan menurun perlahan dan kami pulang dengan hati yang lebih tenang.